Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Pak dosen Alfa Nur Ain, Magister Pendidikan selaku pembimbing mata kuliah Lekta Pendidikan, kami akan mendahului yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kami nanti, yaitu tentang pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, akhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Melihat kondisi sekarang maupun yang akan datang, pendidikan yang berkarakter merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kita semua. Sebab dengan pendidikan dan masa depan seseorang itu lebih terarah serta akan menentukan kualitas pendidikan di negara kita ini. Bicara tentang kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang paling menonjol dalam setiap usaha pembaharuan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok kami. Silakan selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Problematik Kuantitas dan Kualitas Pendidikan yang poin A, yaitu permasalahan atau problem kuantitas dan kualitas pendidikan. Langsung saja masuk pada materi. Istilah permasalahan diterjemahkan dari istilah problem, yang berarti permasalahan merupakan perbedaan antar sesuatu yang kita pikirkan dengan sesuatu yang ternyata ada atau realita. Permasalahan pendidikan adalah perbedaan program-program pendidikan atau peningkatan kuantitas, kualitas, efisiensi, relevansi, dan tenaga pendidik dalam pendidikan, antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. Maka semakin besar perbedaan antara yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan dengan yang ternyata ditemui di lapangan, semakin rumit atau besar permasalahan yang akan terjadi. Pendidikan merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, sehingga harus diselenggarakan secara baik dan profesional. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan profesional akan selalu menghadirkan kemajuan-kemajuan dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan bangsa Indonesia akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui penyelenggaraan pendidikan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka diharapkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia memiliki daya saing yang kuat, yaitu selain memiliki kepribadian yang baik, juga memiliki kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tuntunan kebutuhan saat ini dan ke depan, yang perlu dukungan pembaharuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas
efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Para pendidik hanya memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak. Akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, namun seolah-olah karena keterpaksaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 2018-010421. Di sini saya akan mencoba meneruskan materi selanjutnya, yaitu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah program nilai. Kebanyakan sekolah hanya mementingkan nilai dibandingkan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik hanya dibekali dengan teori-teori tanpa mengenal fungsi dan tujuan yang sebenarnya, sehingga lulusan yang dicetak tidak jarang dari mereka menganggur karena tidak mempunyai keahlian yang dimiliki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pendidikan, yaitu yang pertama faktor pendekatan pembelajaran, dan yang kedua faktor perubahan kurikulum, yang ketiga faktor pembelajaran, dan yang keempat faktor internal, dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Yang nomor satu, rendahnya kualitas sarana fisik, dan yang kedua rendahnya kualitas guru, dan yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, dan yang keenam mahalnya biaya pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, nama saya Gunawan Arif Nugroho akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai solusi dari problematika pendidikan. Hendaknya seorang guru tidak hanya mengutamakan mata pelajaran, tetapi harus memperhatikan anak itu sendiri sebagaimana manusia yang harus dikembangkan pribadinya. Seorang guru harus memelihara perkembangan intelektual dan psikologi anak secara seimbang. Tujuan utama dalam pembelajaran tidak hanya cukup penguasaan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan memerlukan kebebasan sekaligus pengendalian. Larangan dan konflik maupun kebebasan dapat menghalangi perkembangan siswa. Demikian juga terlalu banyak otoritas dapat menghalangi siswa bersikap mandiri. Siswa juga perlu sedikit kebebasan agar tidak bosan. Sebab siswa harus diberi kesempatan yang cukup ketat oleh seorang guru. Akan tetapi, mereka juga harus memerlukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada di bawah pengawasan guru. Proses belajar mengajar di sekolah haruslah dilakukan dengan semaksimal mungkin agar tujuan pendidikan mampu dicerna secara matang oleh siswa sekolah. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi anak bangsa, guru merupakan subjek utama yang berperan dalam hal ini, karena guru adalah orang yang mengajarkan pengetahuan pada siswa. Oleh sebab itu, pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, agar kualitas pendidikan semakin baik kian waktu, sehingga akan berdampak baik pula bagi seluruh pelaksana pendidikan, termasuk siswa sekolah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan sekolah. Yang pertama, mengatur manajemen sekolah dengan baik. Peningkatan kedisiplinan harus lebih diutamakan. Pengajaran dilakukan oleh guru-guru profesional di bidangnya. Menggunakan media dan metode belajar yang relevan. Melakukan evaluasi bulanan. Melakukan studi komparatif, pelatihan, dan workshop pendidikan. Memanfaatkan sarana dan fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya. Melengkapi dokumen-dokumen penting sekolah. Memberikan motivasi pendidikan. Pendidikan intelektual dan emosional harus berjalan seimbang. Menjalin relasi baik dengan wali murid. Dari sekian pentingnya pendidikan, upaya untuk meningkatkan pendidikan pun terbilang cukup teliti, rinci, dan penting untuk diketahui. Karena pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang di belahan dunia. Entah itu pendidikan secara formal maupun informal, dan pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum sekalipun. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut ini. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia, yaitu diantaranya adalah faktor pendekatan pembelajaran, faktor perubahan kurikulum, faktor pembelajaran, faktor internal, dan faktor eksternal. Upaya-upaya sederhana untuk mengatasi problematika kualitas pendidikan diantaranya berpegang pada asas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas guru, mengembangkan metode pembelajaran, dan meningkatkan pembelajaran.